Halo. Halo. Perkenalkan, nama saya Kelly, NPM saya 1942089. Perkenalkan, nama saya Ristiana Suti, MPM saya 1942197. Saya Naula Argani Sabika, NPM 194209. Perkenalkan, nama saya Olga Yolenta dengan NPM 1942190 dari kelas 3 AKMC. Dan perkenalkan, nama saya Hendy Putra dengan NPM 1942020. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan profil singkat PT Wisa Arta Sejahtera. PT Wisa ini berlokasi di daerah Tiban dengan alamat Ruko Ciptalen, Blok Tulip, nomor 12B. PT Wisa ini merupakan perusahaan distributor, perusahaan yang mendistribusikan makanan ringan dan minuman. Produk apa saja sih yang didistribusikan oleh PT Wisa ini? Saksikan video berikut ini. Nah, teman-teman, kalian sudah lihat kan produk apa saja sih yang didistribusikan oleh PT Wisa ini? Tentu ada beberapa produk yang tidak asing banget bagi kita semua. Nah, untuk mempersingkat waktu, selanjutnya kami akan menampilkan hasil pengerjaan kami dalam Microsoft Access ini. Tentu secara bertahap kita akan juga menjelaskan tata cara pembuatan dalam Microsoft Access ini. Yang pertama, tata cara pembuatan tables itu akan dijelaskan oleh Ristiani. Kedua, relationship dan form itu akan dijelaskan oleh Olga. Ketiga, transaction itu akan dijelaskan oleh saya sendiri. Dan keempat, mengenai queries dan queries report itu akan dijelaskan oleh Kelly. Dan terakhir, kelima, mengenai design layout itu akan dijelaskan oleh Nawang. Untuk mempersingkat waktu, saksikan video berikut ini. Kita buat blank database-nya terlebih dahulu. Nah, di sini kita ganti dengan nama PT yang akan kita buat. PT Wisa Arta Sejahtera. Selanjutnya kita create. Nah, selanjutnya di sini kita cara membuat tabel. Yang pertama, klik create, terus tabel muncul. Setelah itu kita klik tabel 1 di sanksi dulu. Terus kita tulis nama tabel yang akan kita buat. Oke, selanjutnya di sini kita langsung bisa menuliskan, yaitu akun-akun yang terdapat di dalam chart of account, yaitu ada account number, baru ada account header name, selanjutnya ada account number, selanjutnya ada account name. Nah, di sini di data type ini kita bisa merubah sesuai dengan kebutuhan. Account header number kita rubah menjadi number. Account header name kita tetap menjadi tetapan soft type. Sedangkan account number kita rubah jadi number, dan account name kita tetapkan jadi soft type. Nah, di sini teman-teman kalian bisa membuat
primary key. Primary key itu merupakan kata pengingat atau satu kata kunci yang akan menghubungkan dari tabel satu ke tabel lainnya. Sedangkan untuk key table detail, kalian tidak bisa menemukan primary key, akan tetapi kalian menemukan foreign key, yaitu tabel yang telah dihubungkan dengan kata kunci dari primary key tersebut. Cara ganti primary key yang pertama, klik di sini, terus hilang primary key-nya. Nah, untuk chart of account, primary key-nya itu berada di account number. Jadi kita klik kanan, primary key. Atau teman-teman langsung bisa kayak gini. Tekan ini. Oke, jadi. Nah, di sini teman-teman bisa lihat tabel yang dibutuhkan oleh PT Wika. Sekian dari cara membuat database saya. Setelah membuat tabel, kita akan membuat relationship. Nah, cara membuat relationship yang pertama, kita harus buka Microsoft Access dulu, kemudian klik Database Tools. Setelah itu lihat Relationship, diklik. Nah, terus kemudian kita masukin semua table yang udah kita buat ke dalam relationship. Caranya klik kanan, Show Table. Nah, itu nanti muncul semua seperti ini. Chart of account, customer, journal detail, dan lain-lain. Itu kita klik add, atau bisa klik 2 kali, customer, gini. Nah, sampai semuanya habis. Nah, kemudian kita close. Setelah itu, ada yang namanya master form. Master form itu ada chart of account, customer, kemudian inventory dan supplier. Semuanya kita atur aja biar enak lihatnya. Kita letakkan yang master table-nya itu di tengah. Nah, seperti ini. Setelah semuanya kita letakkan di tengah, kita susun. Yang pasti kita kan udah bikin primary key-nya. Nah, key lainnya kita lihat nomor akun. Yang dari chart of account, nomor akunnya itu masuk ke pass error nomor account. Kemudian dari sales header, kita tarik garis sales number-nya ke sales detail. Sales detail yang sales number ya. Nah, seperti ini. Terus kita harus klik di garisnya, kita klik kanan, edit relationship. Nah, ini nanti ada 3 pilihan. Enforce referential integrity, itu kita klik. Cascade update related fields, itu kita klik juga. Kemudian kita klik OK. Itu supaya apa? Supaya kalau datanya berubah di primary key sebelumnya, nanti dia akan ikut berubah seterusnya. Kemudian berikutnya kita akan membuat wizard form. Nah, kita coba dari yang general header. Kemudian kita klik general journal header-nya 2 kali. Nah, setelah itu kita klik create. Nah, kalau di Windows 7 klik ini more forms, kemudian form wizard. Setelah itu kita masukin semua aja, transaction number, transaction date, description. Nih, cara masukinnya bisa klik 2 kali atau klik yang satu-satu ini. Kemudian karena kita masukin semua, kita langsung aja klik yang tanda panah 2 ini. Kemudian kita klik next. Kemudian kita disuruh milih mau kolumnar, tabular, datasheet, atau justified. Kita kolumnar aja. Nah, karena kita di Access 2007, kita next lagi. Nah, kemudian ini ada pilihan open the form to view or enter information atau modify the form design. Karena kita masih mau edit, kita klik modify the form design.
finish kemudian. Nah, tampilannya akan menjadi seperti ini. Setelah itu kita mau bikin subform. Jadi kita klik design, kita cari subform yang mana. Nah, ini subform. Kita tarik garis untuk bikin kotaknya. Oke. Nah, nanti ada pilihan, kita next terus. Kemudian kita masukin chart of account. No. Kita milih dulu tabelnya yang mana. Tabel karena kita general journal yang header, jadi kita ambil masukin yang detail. Nah, oke, karena transaction numbernya udah ada di sebelumnya, jadi kita nggak usah masukin transaction numbernya, kita langsung masukin account number sama amount. Oke, next. Next terus, kemudian finish. Nah, nanti kita muncul seperti ini. Oke. Kemudian kita juga mau bikin button. Untuk bikin button, kita klik design. Ini masih di general journal ya, yang form. Klik design, kita cari button. Nah, ini langsung ada tulisannya button. Kemudian kita bikin aja garisnya button. Ini tools gitu loh. Kemudian kita klik yang kita bisa pilih, kita klik yang ini aja, record operation, kemudian add new record. Nah, nanti kita bisa pilih mau yang teks atau mau yang gambar, picture. Nah, kita langsung klik lagi next. Nah, ini misalnya kita mau bikin add new, langsung klik sekarang, kemudian finish. Nah, nanti langsung keluar boxnya kayak gini ya. Warnanya kita harus ganti. Ya, seperti ini. Teman-teman, setelah mendengar penjelasan Olga mengenai relationship dan form, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai transaction, di mana kita akan menginput seluruh transaksi-transaksi perusahaan ke dalam Microsoft Access ini. Nah, saat ini saya sudah memasuki bagian depan Microsoft Access ini, dan kalian bisa lihat sini ada beberapa form. Nah, saya akan menjelaskan satu persatu. Yang pertama, chart of account. Ini kita akan menginput akun-akun perusahaan tersebut. Nah, di sini ada menampilkan account header number, nomor pengelompokan, di mana 100 itu menandakan aset, 200 mengenai liabilities atau utang, 300 ini mengenai equity atau modal, 400 mengenai revenue atau pendapatan, dan terakhir 500 itu mengenai expense atau beban. Nah, setelah kita memasuki account header number ini, kita akan masukkan account header name, nama pengelompokannya, aset, liabilities, equity, revenue, dan expense. Setelah kita memasuki itu, kita memasuki nomor akun tersebut. Misalkan nih 1000 untuk nomor 1000 itu untuk fixed asset, atau 1001 untuk cash dan lainnya. Setelah kita menginput, maka kita akan tekan save dan kita menutup form. Kita bisa melihat hasil inputan kita ini di bagian labels. Nah, di sini saya sudah menunjukkan hasil penginputan
memasukkan jurnal-jurnal kita. Nah, di sini ada contohnya mungkin office admin expense pada cash atau cost of merchandise pada inventory. Nah, di sini account name ini sudah diatur, sudah di link, sudah terhubung dengan chart of account yang sudah kita input sebelumnya, dan nominalnya bisa kita isi. Nah, setelah itu kita close, kita buka jurnal-jurnal header. Nah, hasil-hasil dari jurnal-jurnal detail ini merupakan awal dari jurnal header dulu. Maka kita menginput jurnal-jurnal kita ini di jurnal-jurnal header. Nah, dari pertama kita transaksi numbernya dulu, nomor transaksinya berapa, mungkin GJ mungkin menandakan jurnal-jurnal, atau kita juga bisa memasuki adjustment dengan kode ADJ01. Nah, selanjutnya sini ada transaction date, kita akan memasuki tanggal transaksinya kapan, dan kita bisa memasuki deskripsinya. Transaksi apakah itu? Mungkin adjustment untuk peralatan kantor, mungkin nomor invoice, dan lainnya. Nah, setelah kita memasuki description ini, maka kita memasuki akun yang bersangkutan. Nah, saya di sini ada contoh mungkin invoice CH itu cash nomor 1 tahun 20. Mengapa accountnya itu cuma cost of merchandise dan inventory? Karena kita ada form khusus sales dan inventory dan purchase detail, mungkin hubungannya antara tiga itu. Nah, sebelum saya sampai sana, nah setelah kita menginput, maka kita tekan save. Nah, setelah kita tekan save, maka itu akan muncul ke dalam table jurnal detail dan header. Nah, saya jelaskan mengenai inventory. Nah, di sini sebelum kita terjadi transaksi pembelian supplies atau penjualan supplies, penjualan inventory maupun pembelian inventory, kita menginput nama-nama inventory kita. Nah, sebelumnya saya sudah jelaskan mengenai profil singkat PT Wisa ini. Mereka menjual makanan ringan dan minuman. Nah, ini saya menginput salah satu daftar di mana kode item itu inventory nomor 1. Item itu nama itemnya, dan harganya ini harga penjualannya. Setelah kita menginput, kita tekan save, itu akan muncul ke dalam table inventory. Nah, di sini saya sudah memperlihatkan hasil-hasil penginputannya. Selanjutnya sini ada purchase detail, di mana kita membeli inventory, membeli barang-barang jualan kita. Nah, di sini ada penginputan berawal dari purchase header seperti biasa, sama seperti jurnal-jurnal. Kita mulai dari header lalu masuk ke support. Nah, di sini ada purchase numbernya, kita menggunakan TBI sebagai contoh, dan purchase date-nya ada tanggal pembeliannya. Supplies name-nya ada 2, mungkin Oriental dan Desina Sosro. Nah, itu data tersebut ditarik dari kita memasukkan nama-nama supplier di supplier form. Nah, nama ini kan ke link dari inventory. Barang apa saja sih dalam satu purchase number ini. Nah,
kita mau membeli apa saja. Di sini bisa ditunjukkan ada item name, kode inventory-nya secara otomatis sesuai inputan kita di inventory, dan berapa sih quantity yang kita mau beli, dan price itu price sebagai modal jual kita. Nah, selanjutnya saya masuk ke sales detail. Sales detail itu menyangkut penjualan apa saja sih yang kita lakukan ini, barang apa saja yang kita jual. Dan selanjutnya masuk ke sales leader. Nah, di sini kita kalau misalkan melakukan transaksi penjualan, maka kita input sales leader. Sini ada sales number, sales leader, dan customer-nya siapa. Dan masuk ke description. Nah, kita sampai Nah, di sini kita mengisi barang item apa saja yang kita jual dan harganya berapa. Nah, total ini akan terhitung otomatis karena sudah dibuat rumus oleh Olga berapa sih item yang kita jual itu per karton, 1 karton, 2 karton. Nah, setelah kita input, kita tekan save. Nah, itu akan muncul ke dalam table sales header. Bagaimana dengan payment? Sales payment. Setelah kita jual, tentu ada pembayaran oleh customer. Nah, di sini kita ada penginputannya, sales number-nya, invoice ke berapa dia membayar. Ini sudah ada datanya berdasarkan kita input invoice penjualan. Reference number itu kita membuat nomor referensi kita sendiri, dan tanggalnya itu tanggal pelunasannya kapan, dan jumlah amount itu jumlah yang dibayar oleh customer. Deskripsinya di sini menunjukkan 50% menandakan bahwa invoice ini, pelanggan ini membayar sebesar 50% terlebih dahulu, dan payment methodnya ini bisa kita pilih secara cash atau bank. Nah, kita kalau pilih bank, maka payment methodnya akan berubah menjadi bank, cash maupun menjadi cash. Nah, kita tekan save, itu akan masuk ke dalam table sales payment. Nah, supplier form, saya akan menjelaskan supplier form. Nah, setelah kita mengisi inventory, nama inventory, supplier, data customer, itu kan tahap awal dalam melakukan penjualan. Nah, saya akan menjelaskan address alamat supplier. Di sini kita tekan save dan itu akan muncul ke dalam table supplier. Jadi fungsi table ini itu kayak seperti sebuah rekapan untuk kita apa sih yang data apa saja sih yang kita input. Nah, sekian penjelasan saya. Jadi di salah satu elemen di dalam Microsoft Access ada media untuk mengkalkulasikan, yaitu query. Jadi sekarang saya akan membahas bagaimana cara membuat query. Sebagai contoh, saya akan membuat sales query dan purchase query. Jadi setelah kita membuat query, kita akan menentukan format dasar untuk query yang sudah kita buat. Kita cukup sesuaikan dengan jurnal umum saja. Jadi field yang dimiliki yaitu ada transaction number, ada date, description, account number, debit, dan kredit. Jadi sekarang saya akan menjelaskan query part 1. Jadi kita langsung saja pada tutorialnya. Jadi kita buka Access kita. Untuk query yang pertama kita buat adalah sales debit. Jadi caranya di sini ada create, kemudian ke query design, akan ada tampilan seperti ini. Kita akan memilih table mana yang mau kita gunakan. Untuk membuat sales, kita akan membutuhkan sales header dengan sales detail. Kemudian add, di sini bakal ada muncul
garis yang menghubungkan tentang relationship. Kemudian kita klik 2 kali pada garis, kita pilih nomor 2, artinya acuan data kita ada pada sales header. Kemudian kita pencet OK. Kemudian field yang kita pilih yaitu ada sales number, sales date, description, kemudian ada account number. Account number kita sesuaikan dengan chart of account yang kita miliki, karena kita sekarang mau membuat sales. Untuk jurnal umum sales adalah AR pada sales, jadi debitnya itu adalah account receivable. Account number kita adalah 1003. Kita tinggal pencet. Kemudian di sini untuk membuat debit kita klik kanan, kita pencet build, kemudian debit sama dengan, untuk rumus sama seperti Excel, sum dalam kurung tables. Di sini kita pilih sales detail, kemudian item quantity dikali dengan item price, tutup kurung. Oke. Kemudian untuk kredit kita nolkan, karena kita hanya mau membuat debitnya saja. Jangan lupa kita buat untuk expression supaya hasil keluarnya. Kemudian kita pencet run. Berikut tampilannya untuk sales debit. Selanjutnya bagaimana untuk membuat purchase query. Sama caranya, yaitu kita pencet create, kemudian query design, kita tinggal pilih tabel mana saja yang mau kita gunakan. Purchase kita itu berhubungan, yaitu purchase header dengan purchase detail. Kita pencet add, kemudian jangan lupa untuk klik 2 kali pada garis hitam, kita ubah nomor 2, yaitu purchase header adalah sebagai acuan data kita, maka tanda panahnya akan berubah menjadi seperti ini. Kemudian kita isi fieldnya sesuai yang kita butuhkan, yaitu purchase number, purchase date, supplier code, kemudian ada account number. Untuk jurnal umum pembelian yaitu inventory pada utang. Jadi untuk debitnya itu ada inventory. Inventory kita adalah 1014. Kemudian debit sama dengan klik kanan, build, sama juga seperti tadi di sum. Acuan kita adalah purchase detail, item quantity dikali dengan item price. Kemudian OK. Untuk kreditnya kita cukup nolkan saja. Kemudian ada description. Jangan lupa semuanya dibuat totals. Untuk debit kita buat expression dan account number. Kemudian kita run. Maka tampilannya akan seperti ini. Kita save, yaitu purchase debit. Begitu juga hal yang sama, cara yang sama untuk membuat purchase credit. Selanjutnya saya akan menjelaskan query part 2, yaitu kita akan membuat sales payment dan general journal. Caranya sama, yaitu kita ke create, lalu query design, kita akan pilih tabel yang kita butuhkan, yaitu sales payment. Kemudian kita masukkan field yang kita butuhkan juga, yaitu reference number, date, description, kemudian ada account number. Untuk sales payment itu jurnalnya adalah khas pada account receivable, jadi chart of account kita cash untuk debit.
jadi 1001. Kemudian debit kita sama dengan amount, kreditnya kita 0. Kemudian ada tambahan yaitu method. Kemudian kita run. Berikut tampilan untuk sales payment debit. Untuk pembayaran, pasti tidak semua pembayaran itu dilakukan secara cash. Jadi kita bisa memfilter bagaimana pembayaran untuk cash, mana pembayaran yang melalui bank. Yaitu dengan cara yang sama, kita buat dengan create query design, kemudian kita pilih sales payment, table sales payment. Kemudian kita isi field yang sama juga, ada reference number, date, description, kemudian ada account number, kemudian ada debit, kemudian kredit, kemudian method. Yang cara yang membedakannya itu adalah dengan kita menambahkan kriteria. Jika kita mau membuat ini cash, maka kita tinggal ketik cash, kemudian kita run. Berikut adalah tampilannya. Jika kita mau membuat hanya muncul banknya saja, kita tinggal pencet bank, kemudian kita run. Berikut adalah tampilan sales payment debit untuk pembayaran secara bank jika ada, kemudian ini adalah secara cash. Kita save sales payment debit cash. Oke. Selanjutnya kita akan membuat general journal query. Sama caranya itu dengan create query design, kita pilih general journal header dengan detail. Kita klik garis hitamnya, kita pilih nomor 2. Jadi acuan data kita adalah pada general journal header, kemudian OK. Maka tampilannya akan seperti ini. Kita pilih field yang kita butuhkan, yaitu transaction number, transaction date, description, account number, debit dengan kredit. Kemudian kita run. Berikut adalah tampilan untuk general journal kita. Setelah kita membuat query untuk debit kredit, maka kita mau menggabungkannya, yaitu dengan cara SQL dengan union all. Jadi caranya adalah kita pencet sales kredit dan debit kita dulu, kemudian kita ke create, lalu query design, kemudian kita pencet SQL view. Sama juga dengan halnya kita dengan sales kredit, SQL view, kemudian ini juga SQL, kemudian kita copy, kita pindahkan ke query yang kita mau, lalu kita ketik union all. Sama halnya dengan debit, kemudian kita run, maka tampilannya akan seperti ini, debit kredit menjadi satu. Selanjutnya kita akan membuat report. Jadi ya, sebelum kita membuat report, kita sudah membuat all journal. Berikut adalah tampilan untuk all journal. Setelah query yang sudah kita buat, kita copy paste semuanya, SQL view-nya kita buat di design create, lalu query design yang baru, SQL view-nya juga. Jadi tampilannya seperti ini, maka all journal akan seperti ini. Jadi report yang pertama kita akan membuat trial balance. Jadi sama halnya dengan caranya adalah create, lalu query design, kita pilih chart of account, lalu queriesnya account all journal. Kemudian kita hubungkan yang namanya sama. Di sini ada account number. Jangan lupa acuan kita adalah nomor 2. Jadi acuan data kita ada pada chart of account. Kita pilih account number, kemudian account name, kemudian ada debit,
Kemudian ada trial balance. Untuk trial balance-nya ini kita bikin rumus. Dengan cara klik kanan lalu build. Kita menggunakan rumus if. If debit lebih besar lebih kecil 0, maka itu adalah debit atau 0. Kurang if kredit sama rumusnya lebih besar lebih kecil dari 0, maka adalah kredit, jika salah adalah 0. Kita oke. Maka tampilannya akan seperti ini. Ini adalah tampilan untuk trial balance. Jadi di TB-nya ini bakal kelihatan mana yang kredit. Selanjutnya kita akan menghitung hasil akhirnya. Maka dengan cara seperti ini kita desain view, kemudian build tbdb if tb lebih besar dari 0 adalah tb, jika salah adalah 0. Oke, kemudian untuk kreditnya TBCR if TB lebih kecil dari 0, maka minus TB, jika salah adalah 0. Jangan lupa untuk rumus kita ubah menjadi expression supaya rumusnya jalan. Kemudian kita run. Maka tampilannya akan seperti ini. Bagaimana kita bisa melihat dia balance apa tidak? Dengan cara kita pencet totals, kemudian kita bagian TB kita pencet sum, kemudian TBDB juga, dan juga TBCR. Jika ini 0, maka benar. Kemudian kenapa kita membuat minus TB di TBCR tadi? Agar di bagian TB sini kan dia minus. Jadi pada saat dia pindah ke TBCR, maka dia tidak menjadi minus lagi. Jadi minus kali ke minus jadikan dia plus. Selanjutnya kita akan membuat report. Jadi jika kita mau membuat report yang instan, kita bisa pilih langsung klik report, maka akan muncul tampilannya seperti ini. Jika kita mau mengedit atau mau menambahkan sesuatu, kita tinggal desain view, kemudian kita bisa edit. Seperti contoh, jika kita mau menambahkan total di bagian TB, bisa kita tambahkan dengan text box, kemudian kita gambar. Ini kita hapus, kemudian kita bisa menggunakan rumus. Rumusnya sama seperti di Excel, kita TB, sum, TB, kemudian enter. Maka tampilannya akan seperti ini. Akan muncul totalnya di bawah sini. Setelah kita membuat trial balance query, kita akan membuat profit and loss dengan cara create lalu query design. Kita pilih
chart of account, kemudian trial balance. Sini dia sudah auto tersambung. Kemudian kita pilih nomor 2. Jadi acuan data kita adalah chart of account. Kita pilih field yang kita mau. Kemudian di sini ada PL. Jangan lupa kita bikin ini sum. Maka tampilannya akan seperti ini. Tapi kalau profit and loss kan dia hanya memunculkan akun-akun dari sales sampai ke bawah, sampai ke expense saja. Di bagian equity, liabilitas dan aset itu tidak termasuk. Jadi kita bakal kriteriain itu sesuai chart of account kita. Sini ada 3003. Jadi lebih besar dari 3003. Maka yang akan muncul, yang hanya ditampilkan itu hanya revenue sampai dengan expense. Selanjutnya kita akan membuat report dari profit and loss dengan cara create, lalu report wizard, karena kita mau custom, kita ada grouping nantinya bagaimana tampilan yang mau kita mau. Kita akan masukkan yaitu ada account header number, name, account number, kemudian PL. Next, kita bakal grouping berdasarkan apa? Kita akan grouping berdasarkan account header number, kemudian account number. Kita next, kita bakal account header number. Ini tampilannya kita mau seperti apa? Apakah mau step, atau mau block, atau mau outline? Kita pilih saja yang step. Lalu kita pilih modify the report design. Oke, kemudian kita hapus, kita pindahkan ke atas. Ini kita bisa edit sesuai yang kita mau. Maka untuk bagian page header ini kita boleh ganti namanya, karena ini cuman kayak menunjukkan nama aja, tapi bagian dalam account header ini, bagian bawahnya ini kita tidak boleh ganti karena itu semacam kodenya yang udah kita input dari awal. Maka tampilannya akan seperti ini. Ini bisa kita pindahkan ke atas. Jadi dia sejajar. Nah, maka tampilan profit and loss kita akan seperti ini. Bagaimana caranya kita menampilkan berapa sih jumlah dari revenue, berapa jumlah dari expense-nya. Jadi kita ke design view, kemudian di bagian PL kita klik kanan, total, kemudian sum. Kemudian maka tampilan akan seperti ini. Ini adalah total dari revenue dan ini adalah total dari expense. Jika kita mau menambahkan keterangan, kita dapat menambahkan dengan text box. Kemudian kita gambar dengan cara sama dengan titik 2 total, titik 2 dan account header name. Maka tampilannya akan seperti ini. Total revenue, total expense. Kemudian kita akan membuat capital report. Jadi table yang kita butuhin adalah profit and loss, kemudian trial balance.
Kemudian field yang kita isi adalah PL, account number, account name, debit, dan CIE, capital in equity. Kita memakai rumus if sum of PL lebih besar lebih kecil daripada 0 sama dengan sum of PL. Kemudian untuk debit sama juga. Oke, jangan lupa untuk rumusnya kita buat expression account number kita sesuaikan dengan equity account number kita. Kemudian kita desain view, maka tampilannya akan seperti ini. Setelah kita membuat capital report, kita membuat report. Caranya masih sama seperti tadi, create, lalu tinggal klik report. Kemudian kita akan membuat financial position. Caranya adalah kita menggunakan table chart of account, lalu trial balance, kemudian capital report. Kita akan memilih account header number, account header name, account number, account name, kemudian trial balance, capital in quantity, kemudian ada balance. Balance-nya adalah pengurangan dari trial balance dengan CIE. Kemudian ada account group, itu rumusnya adalah menggunakan if account header number sama dengan 100, berarti dia adalah aset dan liabilities dan equity. Jika account header number sama dengan 100 adalah aset, jika bukan maka liability dan equity. Kemudian ada balance sheet. Balance sheet-nya adalah jika account group adalah aset, maka dia adalah balance, jika tidak dia minus balance. Jadi acuan datanya ada di account group, maka tampilannya akan seperti ini. Masih sama ya, totalnya jika 0 berarti sudah oke. Kemudian untuk financial position kita sama caranya seperti profit and loss tadi, kita bikin di report wizard. Kemudian kita bisa desain sesuai yang kita mau. Di bagian financial position kita grouping itu berdasarkan account header number, berdasarkan account group, kemudian account header number, kemudian account number. Setelah itu kita bisa edit sesuai yang kita mau, menggunakan total dan lain-lain. Maka tampilan financial position akan seperti ini. Nah, sebelum kita membuat navigation form, sebelumnya kita harus sudah menyiapkan data-data yang akan kita buat. Contohnya seperti form, report, query, maupun query itu sendiri. Nah, untuk membuatnya, kita akan klik create. Nah, navigation di sini sudah tersedia. Navigation di sini untuk menyediakan tampilan yang ada dalam sistem tersebut. Contohnya seperti vertical tabs left. Jadi, dia berbentuk vertikal di samping kiri, vertical right, vertikal berbentuk tabel, vertikal baris kanan. Nah, untuk membuat yang sesuai desain yang kita inginkan, kita klik blank form. Jika sudah kita klik blank form, kita klik kanan, lalu design view. Nah, design view ini adalah tempat dimana kita untuk mendesain sesuai dengan apa yang kita mau. Lalu klik di desain kembali, menampilkan tombol icon-icon seperti ini. Kita pilih di cutter button, lalu letakkan di mana yang kita mau. Nah, jika sudah terjadi tombol seperti ini, dia menunjukkan perintah. Lalu kita akan membuka form option, pilih open form karena kita untuk membuka file tersebut. Lalu kita pilih form mana yang mau kita pakai, chart of account, lalu klik di open the form. Oke.
Lalu namanya kita ganti dengan chart of account. Next, kita ubah juga namanya. Ini. Nah, lalu jika ingin menambahkan gambar, kita klik di insert image, lalu kita pilih gambarnya. Jika sudah terjadi gambar seperti ini, kita letakkan posisi di mana kita mau letakkan. Nah, untuk yang kedua, kita akan membuat customer. Caranya sama. Kita next. Customer. Nah, kita next. Kita ubah menjadi customer. Nah, jadi customer ini sebagai data customer. Oke, kita finish. Lalu jika ingin menambahkan gambar, kita insert image, kita tambah. Sudah, kita view untuk melihat nah, contohnya nanti akan seperti ini tampilannya. Lalu kalau kita klik, dia akan terbuka. Iya. Nah, ini adalah contoh dari navigation form. Jika kita klik inventory, dia akan muncul penambahan atau save. Bagian di purchase juga seperti itu. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Atas waktunya, terima kasih. Itu tadi adalah cara membuat navigation form dari Access. Semoga kalian bisa memahami langkah-langkah yang sudah saya jelaskan dari awal hingga akhir. Semoga bermanfaat dan semoga kalian bisa menambah wawasannya. Terima kasih. Terima kasih sudah menonton video ini. Maaf jika ada kesalahan kata maupun tulisan. Sekian dari kami, terima kasih. Terima kasih sudah menonton video ini. Maaf jika ada salah kata ataupun penjelasan. Terima kasih.